kita harus semakin belajar bagaimana hidup di Roh Kudus. Amin, teman-teman. Tetapi hari ini kita membahas dulu bagaimana mungkin kita mendidik di Roh Kudus kalau kita tidak mengenal kasih Allah kepada kita. Benar nggak, saudara? Makanya Tuhan datang itu untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, Dia datang karena cintanya kepada kita, karena kasih-Nya kepada kita. Ya, saudaraku sekalian, itu sebabnya kenal kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan kepada kita, saudaraku sekalian, kita akan repot mencari kasih kemana-mana, mencari cinta, mengejar cinta Tuhan. Ya, berlari-lari mengejar cinta. Kemana akan ku dapat cinta sejati, katanya? Pujangga-pujangga. Padahal sudah menikah 10 tahun, sudah menikah 5 tahun, sudah menikah, sudah punya anak, masih mau cari cinta di luar sana. Ini kenyataan, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita tidak mengenal Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita, saudara, perhatikan baik-baik. Kita akan cari cinta kemana-mana, haus lapar. Kenapa? Karena memang itulah kebutuhan dasar manusia. Saudara, mengertilah dan pahamilah bahwa kita diciptakan Tuhan dengan penuh cintanya dan dengan penuh kasih-Nya, karena Allah itu adalah kasih loh. Ya, nanti baca ya 1 Yohanes 4 bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih, makanya Dia ciptakan manusia itu, Adam dan Hawa itu, dengan penuh kasih. Dia tiupkan napas hidup kepada mereka, kepada manusia itu dengan penuh kasih. Makanya manusia kalau jauh dari Tuhan, perhatikan baik-baik, kehidupan manusia yang jauh dari Tuhan, dia akan cari kasih kemana-mana. Dia akan cari kasih kemana-mana. Dia akan mencari cinta kemana-mana, sampai terpuaskan, tapi tidak dapat. Ya, itu sebabnya orang-orang dunia mencari cinta, mencari kasih kemana-mana. Coba lihat artis yang kaya, lihat orang-orang yang kaya, bunuh diri juga. Aneh kan? Banyak orangnya kok bunuh diri, karena hidupnya kesepian, nggak punya cinta. Banyak orang di sekelilingnya tak bisa stres. Kenapa? Kebutuhannya yang paling dalam. Karena Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia dengan penuh kasih. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi kasih yang kita butuhkan, cinta yang kita perlukan. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya Tuhan datang untuk menyatakan cintanya kepada kita, kasihnya. Tapi apa yang terjadi? Manusia ini ya gak mau datang sama Tuhan. Akhirnya hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kesengsaraan, karena tidak mendapatkan kasih. Saudara, jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh dengan kasih Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Nah, itu makanya kita harus kenal kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, hidup kita berantem terus sama orang lain. Kita benci terus sama orang lain. Kita tidak mau bisa berdamai sama orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, menerima kita, mengampuni kita. Sebab kasih-Nya mengampuni kita, kasih-Nya menyelamatkan kita, kasih-Nya menyembuhkan kita. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya ada Natal. Ya kan? Bulan Desember, bulan-bulan apa kata orang? Bulan-bulan Natal. Tapi orang nggak ngerti. Natal, narai. Ya, orang nggak ngerti. Natal itu, Natal artinya Kristus datang, lahir ke dunia. Untuk apa?
Karena mengasihi kita orang yang berdosa ini. Saudara perhatikan baik-baik. Dia adalah Allah. Allah, sepenuhnya Allah. Tapi dia nggak mau kita binasa. Kenapa? Karena dia tahu kita memerlukan kasih Kristus, kasih Allah yang mengampuni, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menerima. Saudara, kalau saudara mau cari kasih di sana, di mana-mana pun, semuanya ada syaratnya. Benar nggak saudara? Ya, coba sama suami atau pasangan kita saja. Kalau kamu nggak mengasihi aku, bela kau. Ya bela ya. Ya kan? Ada syarat. Di dunia ini, itu sebabnya ada Natal. Tuhan turun menjadi manusia untuk selamatkan kita. Amin. Amin. Kenallah kasih. Kenallah kasih itu. Kalau kita nggak mengenal Tuhan itu mengasihi kita, aku sayang sekali. Natal begitu saja berlalu. Natal, orang berpikir Natal hanya untuk open house, ya, ya. Masak apa kita napa? Arek kali tamu rumah. Ya. Akhirnya suruh suaminya hutang. Harus banyak apa? Harus kayak Malaka. Tinggi Coca-Cola. Malaka campur Coca-Cola, campur Sprite. Nah, biar lebih mantap mabuknya. Orang berpikir Natal itu aja itu kacang, ya kan? Kacang goreng, emping, ya, belinjo, nah, lontong, ya, kalau perlu potong bawi, bawi mah perempuan ya, jangan potong perempuan. Aduh bahaya ya. Potong bawi. Bawi. Ya. Nah, di mana gengsi kita, Pak? Kalau kita nggak beli makanan banyak-banyak, kalau nggak open house, apa kata orang kampung ini nanti, Pak? Gengsi kita bisa turun. Apalagi kamu juragan emas, umpamanya, tapi sini enggak. Amin, saudara. Di sini enggak ada amin. Di sini enggak ada amin. Dari rumah Tuhan. Ya. Di sini enggak ada, di sana sini yang banyak. Ya. Coba, sekarang orang mulai belanja, saya lihat di pasar yang kemarin kami makan bakso yang di pinggir jalan, di pinggir toko. Ya, saya dan Nyonya, anak-anak, oke. Wih, beli Sprite gemoy mereka. Ini asker. Bebas Ya, orang beli kaya. Sprite, beli yang cola-cola itu. Cola-cola. Ya. Memaksakan diri, jangan kita memaksakan diri. Kalau ada uang kita ya nggak apa-apa. Ya, undang dong tamu, undang dong saudara seiman. Yuk, coba ke rumah Ike ya. Baca, ya begitu dong, amin. Jangan kita sembunyikan seperti kita. Sampai Natal berikutnya, basi nanti. Amin. Jangan kita sembunyikan lontong kita. Amin. Undang dari Palangkaraya itu kalau perlu undang. Baca Pak, di rumah Pak, gitu. Ayam kampung. Maksud saya itu maknanya, makna Natal itu yang harus kita mengerti. Amin. Maknanya. Amin, teman-teman. Kalau orang zaman sekarang gengsi-gengsian. Oh, undang artis. Undang artis. DJ. Keyboard artis. Apa namanya? Keyboard ya? DJ. Artis keyboard. DJ. Pokoknya uang saya harus habis. Pesta pora, mabuk-mabukan. Kita bukan seperti itu, amin. Amin. Jangan datang ke tempatnya seperti itu, amin.
Ini angin bujuran loh. Ya. Wih. Keluar kayak joget semuanya. Yang tidak pernah goyang pun jadi goyang. Karena ada artis keyboard. DJ. Jangan lagi aneh. Makna Natal yang sebenarnya ini. Kalau kita tidak mengerti makna Natal yang sebenarnya, saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan. Hidup kita akan begitu-begitu saja. Hidup kita akan hampa. Ya, mau cari cinta kemana-mana. Itulah saudara-saudara mengerti betapa Natal ini sangat berharga bagi hidup kita. Yesus lahir. Ya kita baca ya. Yohanes 3. Haleluya. Minggu depan kita nggak usah lah pakai yang ini lagi ya. Ini kurang section aja. Iya. Yohanes 3 ayat 16, kita sering baca ini. Siapa yang hafal? Ini harusnya kita hafal ini. Ya, Bereng Rambang, zaman Bereng Rambang harus hafal Yohanes 3 ayat 16. Amin. Minggu depan sudah harus hafal semuanya. Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus yang bilang itu waktu bertemu dengan Nikodemus itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia berbicara bukan dunia. Dunia ini berbicara tentang sistem dunia. Coba lihat sekeliling kita, itu dunia. Orang mabuk-mabukan, ya, kawin cerai, ya, lirik sana lirik sini, ya, laki-laki atau perempuan lain walaupun sudah berumah tangga, itu dunia. Kalau berbicara tentang dunia yang ini berbicara tentang manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah jatuh dalam kegelapan. Coba kita lihat Yohanes 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 2. Kita buka 1 Yohanes 2 ya. Tetap ditandai ya Yohanes 3:16. Apa itu dunia? Ya, seperti lagu dangdut itu dunia katanya kan. Mama Nari itu kalau dari pancing dangdut langsung nyambung ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Nah, kita baca 1 Yohanes 2. Sudah dapat 1 Yohanes 2? Sudah? Yang sudah dapat, yang bilang amin silakan baca. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama. Oh, yang percaya katakan amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itulah dunia. Itulah kita waktu ada di dalam kegelapan itu. Itulah yang berbicara tentang dunia ini. Ya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang sudah hidup dalam dunia yang gelap ini, akan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita,
Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa dia dibilang anak? Karena dia turun menjadi manusia. Amin, saudaraku? Amin. Itu sebabnya kita memanggil Allah itu Bapa. Kita memanggil Allah itu Bapa. Tidak ada di muka bumi ini di mana-mana orang memanggil Tuhannya Bapa. Tidak ada. Hanya kita yang di dalam Yesus lah yang memanggil Allah itu Bapa. Hanya kita. Coba engkau yang kurang perhatian Bapak selama ini, yang tidak mendapat kasih Bapa selama ini, datanglah kepada Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus supaya kita mempunyai Bapa yang sejati, Bapa surgawi. Amin. Amin, saudaraku. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus datang menjadi manusia. Dia itu firman yang menjadi manusia. Nanti kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu, firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Semua diciptakan. Dia segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang pelajari dari yang telah dijadikan. Itu sebabnya Dia pencipta alam semesta. Dia pencipta kita. Dialah yang menjadikan kita. Dia yang memberikan kita nafas hidup. Makanya kita nggak bisa jauh dari Allah. Sempat kita jauh dari Allah, kita kehilangan kasih di hati kita. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Kita akan cari kasih, cari cinta, cari cinta. Ya, dari cinta. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia hidup dalam kekecewaan. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kasih yang sejati. Itulah sebabnya Tuhan harus datang supaya kita nggak binasa. Itulah Natal. Itulah Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya itu bukan pesta-pesta. Ya, memang kita merayakan Natal kayak kemarin, hari Jumat kemarin. Take door prize. Ya, bersama-sama merayakan cinta kasih Tuhan. Enggak salah, tetapi kita harus mengerti mulai hari ini bahwa Natal yang sebenarnya itu, Tuhan itu datang karena Dia mengasihi aku, mengasihi istri dan anak-anakku. Amin, saudaraku. Itu yang benarnya. Tuhan itu nggak tahan Dia melihat kita menuju kebinasaan. Tuhan nggak tahan. Itu sebabnya Tuhan harus turun. Dia harus turun menjadi manusia. Tuhan datang menjadi manusia bukan lahir dia langsung jadi dewasa loh. Perhatikan baik-baik. Tuhan datang, pencipta alam semesta, datang menjadi bayi, hidup dalam kandungan seorang perempuan, menjadi serupa dengan manusia. Coba, pencipta alam semesta datang menjadi manusia, menjadi serupa dengan ciptaannya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan. Menjadi bayi loh, harus digendong-gendong, harus disuapin, harus dicekokin. Tuhan datang menjadi serupa dengan manusia. Kenapa? Karena manusia harus ditebus.
Karena kita harus ditebusnya. Karena dia harus menggantikan kita di kayu salib dari hukuman mati. Karena upah dosa adalah maut, kebinasaan yang kekal. Tuhan gak mau. Itu makanya kalau saudara punya keluarga, punya teman, ya, yang belum bertobat, yang belum datang kepada Yesus, perhatikan baik-baik. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Mereka sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Selama di muka bumi inilah ada kesempatan datang kepada Yesus untuk mengaku dosa dan bertobat. Setelah itu adalah itu sebabnya Allah datang turun menjadi manusia karena kasihnya kepada kita, karena dia mencintai kita. Amin. Datang kepada Tuhan, jangan cari cinta kemana-mana, jangan. Suami kita, istri kita penuh dengan keterbatasan. Ya. Kok kamu kurang perhatikan saya, Pak? Ya mau bagaimana? Mungkin dia perhatikan dirinya sendiri aja udah susah. Jujur ya? Suami juga bilang sama istrinya, kamu kurang perhatikan saya. Saya kan butuh perhatian kamu. Kok kamu gak ngerti sih? Dong deh. Tuh. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, dia berikan kita damai sejahtera, sukacita. Amin, saudaraku. Datanglah kepada Yesus. Itu sebabnya ada Natal. Izinkan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada keluarga kita, rumah tangga kita. Izinkan Tuhan. Amin, saudaraku. Wow, itu makanya jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja. Jangan biarkan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan. Ya, Dia mengasihi kita karena kita sedang menuju kebinasaan. Tuhan gak mau kita binasa. Itu makanya kalau ada keluarga kita sekali lagi yang belum bertobat, perhatikan baik-baik. Dia sedang menuju kebinasaan. Jangan saudara bilang, biarin aja dia tuh mati, Pak. Malas kuliahnya. Bejungit. Jangan bilang begitu, amin. Minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Supaya Tuhan tolong dia. Kalau sudah mati di muka bumi ini, nggak ada kesempatan lagi bertobat. Saudara perhatikan itu baik-baik. Kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Tidak terselangi pikiran Tuhan. Karena memang kita ini milik kesayangannya, amin. Saudara, apa milik Tuhan yang paling berharga? Siapa milik Tuhan yang paling berharga? Apa milik Tuhan yang paling berharga? Milik Tuhan yang paling berharga adalah manusia. Jiwa. Perhatikan, coba nanti kalian baca Yohanes 10 ya, di rumah kalian ya. Coba nanti baca bahwa aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Domba-dombaku mendengar suaraku, itu makanya Tuhan berikan nyawanya untuk kita. Hormati, hargailah itu. Tuhan berikan nyawanya, itu makanya. Ya, nggak ada yang lebih berharga ketimbang kita di hati Tuhan daripada yang lain. Kita lah miliknya yang kebanggaan. Saudara, kebanggaan Tuhan itu siapa? Kebanggaan Tuhan itu bukan yang lain-lain. Kita kebanggaan Tuhan. Kebanggaan seorang bapak tadi kesaksian tadi coba. Kebanggaan seorang bapak adalah anaknya. Kebanggaan anak-anak adalah bapaknya. Tapi baca di kitab Amsal itu. Tuh saudara sekalian. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, jangankan bapaknya kebanggaannya, bapaknya kalau bisa mau jatuhnya juga. Mau disingkirkan. Tetapi kebanggaan Tuhan adalah kita. Kebanggaan Tuhan adalah kita. Itu makanya saudara itu jangan kelakuan kita jangan seperti orang dunia lagi. Kalau kita mengerti Tuhan itu mengasihi kita, perhatikan baik-baik. Kebanggaan Tuhan itu adalah kita. Nih,
Saya kasih contoh ya. Waktu saya ngantar anak saya, setiap hari saya ngantar anak saya. Ya, si Yela, si Ken. Tapi kalau si Ken ini, saya antar dia sampai lepas pandangan saya dari sekolah itu. Melihat dia masuk lurus, belok ke kiri, ya. Saya turun dari mobil, saya lambai, saya dada dia. Waktu dia membelakangi saya, dia jalan dengan keberadaannya, ya, dia jalan. Saudara, walaupun anak kita kadang-kadang melakukan kesalahan, betul nggak? Anak kita kadang-kadang nggak taat sama kita, benar nggak? Benar nggak? Tetapi nggak bisa bilang ini. Anak ini adalah kebanggaan saya. Kebanggaan kita loh. Coba perhatikan anak-anakmu nanti di rumah. Ya, itulah kebanggaanmu. Sama seperti Tuhan. Kita inilah kebanggaannya. Yang terus dibentuknya hati kita ini. Yang terus diubahnya. Yang terus diperbaharuinya. Italah kebanggaannya. Kadang-kadang kita jatuh ya, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan kita. Kenapa? Karena kita dibelinya dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Saudara, kalau beli barang yang mahal saja, bangganya minta ampun, benar nggak? Tapi kebanggaan Tuhan adalah kita. Amin, saudara. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Itu masalahnya. Apakah uang kita yang banyak? Apakah suami kita yang ganteng, kayak banteng, kayak sekuteng, kayak genteng? Apakah suami kita yang kita banggakan, atau istri kita yang cantik, kayak bidadari katanya? Apakah itu yang kita banggakan? Apakah pekerjaan kita? Apakah fasilitas kita, rumah kita yang besar? Apakah itu yang menjadi kebanggaan kita? Waduh, saudara, saya mau kasih tahu, itu gampang habisnya, gampang lenyapnya. Tapi kalau yang menjadi kebanggaan kita adalah Tuhan, Tuhan Yesus, Engkaulah kebanggaan. Engkau saja kebanggaan. Tuhan akan senang, amin. Karena kebanggaan Tuhan itu kita, nggak ada yang lain. Itu makanya dia turun menjadi manusia. Tuhan mau nyatakan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau tunjukkan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Sama seperti Bapa mengatakan kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, waktu dia habis dibaptis, waktu dia ada di atas gunung itu dalam kemuliaan. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Bukankah Tuhan juga mewakilkan kita menjadi teladan bagi kita, supaya kita pun seperti itu di hadapan Bapa. Inilah Pak Bebet, siapa nama Pak Bebet itu? Gus Bilin. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Tuhan tuh seperti itu kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Manusia kadang peduli. Aku mau ikut keinginanku sendiri. Jangan atur diriku. Biar aku ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jauh dari kasih. Kita menjauh seperti anak yang bungsu menjauh dari kasih bapaknya. Akhirnya makanan babi pun mau dimakan. Itulah yang terjadi kalau kita jauh, menjauhkan diri dari kasih Bapa kita. Itulah yang terjadi. Itu sebabnya kita harus mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Coba kita lihat Efesus 2. Saya sebentar saja, saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan meniup lilin.
Itu. Oh. Ya, 52 tahun Pak Untung, ya, tapi seperti 22 tahun. Coba lihat wajahnya, masih licin, ya, belum ada uban. Coba, jangan-jangan luar biasa istrinya mengurusnya, ya. Ya, Efesus 3. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Sudah dapat katakan amin? Belum dapat semua, sudah dapat katakan amin? Sudah dapat semua kan? Efesus 3 ayat 18 dan 19. Coba Pak Tada dulu baca, Pak Tada. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia mengetahui. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam turun kebenaran. Yang percaya katakan amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Betapa panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu apa? Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan tidak dapat kita selami, tidak dapat kita ukur dengan pikiran kita yang terbatas ini, dengan otak kita yang cuma sejengkal ini. Gak bisa, saudaraku sekalian. Kok Tuhan itu mau mengasihi aku sih? Kok orang lain kok dibiarkan? Kok orang lain gak sempat menerima keselamatan? Kok aku begitu dikasihi Tuhan? Tuhan berikan aku kesempatan untuk bertobat. Gak terpahami, gak terselami kasih Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan bilang, kenallah kasihnya, amin. Dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Kenallah kasih Tuhan. Kenallah kasih itu dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan, hidup kita akan menjadi asal-asalan. Kita nggak mengerti kenapa aku harus ibadah, kenapa aku harus berdoa, kenapa aku harus baca firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan, kita tidak akan mengerti mengapa kita melakukan semuanya itu. Itu sebabnya barang siapa yang mengasihi aku, katanya, dia akan melakukan perintah-perintahku. Kalau kita tidak mengenal betapa Tuhan itu mengasihi kita, betapa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak mengerti, tidak mengenal kasih itu, aduh, hidup kita akan asal-asalan. Hidup kita akan berlalu begitu saja, seperti asap yang dihembus angin. Gak tahu mau kemana ujungnya. Amin, saudaraku. Tetapi bagian kita, apakah kita mau menerima kasih Tuhan itu? Apakah kita mau menerima kasihnya yang begitu ajaib bagi kita itu? Apakah kita mau memberitakan kasihnya kepada setiap orang? Itulah yang menjadi bagian kita. Karena banyak orang menolak kasih Tuhan. Banyak orang menolak kasih Tuhan. Banyak orang menolak kasih Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 1. Ayat terakhir, Yohanes 1.
ayat 10 dan 11. Yohanes, Yohanes. Oh, dia datang karena kasih-Nya, amin. Dia datang karena Dia mengasihi kita, amin. Tetapi mau nggak kita menerima kasih itu? Mau nggak engkau menerima kasih itu? Mau nggak engkau hidup di dalam kasih itu? Terimalah kasih Tuhan dalam hidup. Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Saudara berkatakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Di 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Dia datang sebagai manusia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, umat ciptaannya, yang dijadikannya, yang dicintainya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Malas aku. Biarkan. Biar aja aku begini. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Lagu siapa lagi? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia hidup menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima kasih yang daripada Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima sepenuhnya kasih yang Bapa berikan kepada kita? Amin. Amin. Ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita menerima kasih Kristus dalam hidup kita, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa menjadi anak. Wow. Kitalah menjadi orang kebanggaannya Tuhan. Amin. Inilah anak yang kubanggakan. Inilah anak yang kubanggakan. Ya. Sebutkan namamu. Inilah anak yang kubanggakan, kata Tuhan. Haleluya. Santi kebanggaannya Tuhan. Radus kebanggaannya Tuhan. Nawi, Ibu Nori, Nora, Nura, kebanggaannya Tuhan. Ibu Julmi, Pak Tada, Pak Pepe, kita semua adalah kebanggaan Tuhan. Itu makanya terimalah kasih-Nya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak, diberi kuasa. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, mau kantong kempes, mau kantong tabal, elak meninggalkan kasih Tuhan. Amin. Amin. Jangan tinggalkan kasih Tuhan. Kalau kita tinggalkan kasih-Nya, kita nggak punya kuasa menjadi anaknya. Perhatikan coba anak yang bilang itu, anak yang hilang, anak yang bungsu itu. Jangan tinggalkan kasih Bapa kita, amin. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini akan kita ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Terimalah kasih Tuhan, amin. Dan nyatakan kasih-Nya kepada banyak orang. Jangan diam, jangan pengen. Biar jadi butuh Pak Pendeta mati dihukum dalam neraka. Jangan, itu berarti belum anak Tuhan itu.
Ya, kunjungi tetangga kita. Kalau ada yang open house datang. Kalau minat kita, mama kita, Pak Hari kita mau open house di Padang Rambang ini ya datangin mereka. Abe, amin. Salam Remason. Salam Remason mau nggak? Salam hangat. Astaga, salam terima kasih. Ya. Zaman orang dulu bilang cuma ada Remason dulu. Ya, belum ada Balsem, belum ada Dr. Pen, belum ada. Cuma ada yang Remason. Liga. Salam Remason. Amin, Bapak. Mari kita bagi berdiri, kita akan akhiri pada kita. Tuhan terima kasih firman